Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Wardatul Jannah, bisa dipanggil Punita atau Bu Konita gitu. Dan di sini saya akan menjadi guru mata pelajaran di mata pelajaran prakarya dan seni budaya di kelas 7 dan 8. Kemudian informasi lebih lanjut bisa menghubungi di WA, Facebook, atau Instagram yang sudah tertera. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Wardatul Jannah. Bisa dipanggil Punita atau Bu Konita. Di sini saya mengajar di mata pelajaran prakarya dan seni budaya di kelas 7 dan kelas 8. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi lewat WA, Facebook, atau Instagram. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Wardatul Jannah. Bisa dipanggil Bunita atau Bu Konita. Asal saya dari Banjarnegara. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran prakarya dan seni budaya untuk kelas 7 dan kelas 8. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi lewat WA, Facebook, atau Instagram yang sudah tertera. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang akan kita pelajari di mata pelajaran prakarya kelas 7 ini adalah tentang kerajinan serat dan kerajinan tekstil. Pada kerajinan serat, kita akan membahas 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat. Yang kedua adalah prinsip perancangan, pembuatan, dan penggunaan kerajinan serat. Kemudian yang ketiga adalah memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat. Dan yang keempat adalah merancang, membuat, dan menggunakan produk kerajinan serat. Selanjutnya, apa itu serat? Serat adalah jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Perlu diketahui, serat itu sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Dan pada tahun 2640 sebelum Masehi, negara Cina sudah menghasilkan serat sutra. Dan pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Dan kemudian serat flax pertama digunakan itu di Swiss, negara Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Dan serat wol mulai digunakan itu di Mesopotamia pada tahun 3000 sebelum Masehi. Dan selama ribuan tahun ternyata serat flax, wol, sutra, dan kapas sudah melayani kebutuhan manusia. Dan di abad ke-20 ini mulailah diperkenalkan serat buatan. Dan sampai sekarang sudah diproduksi berbagai macam jenis serat buatan manusia. Baik, kita mulai pada subbab pertama, yaitu tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat. Yang pertama adalah serat alami. Serat alami adalah serat yang terbuat dari bahan alam, yaitu bisa terbuat dari tanaman, tumbuhan, atau hewan. Yang pertama adalah serat kapuk. Serat kapuk ini adalah serat yang diperoleh dari kapsul biji tanaman dan pohon randu. Karakteristik dari serat kapuk adalah bertekstur halus, berkilau, dan berserat pendek. Kemudian ada serat wol. Serat wol diperoleh dari kulit domba atau bulu domba. Yang karakteristiknya adalah relatif kasar, berkerut, elastis, dan mudah menyerap kelembaban.
Kemudian yang ketiga ada serat rami. Serat rami ini diambil dari tanaman berbunga yang tinggi. Karakteristiknya adalah lebih kaku, lebih rapuh, dan tampak berkilau. Kemudian selanjutnya ada serat sutra. Serat sutra ini terbuat dari kepompong ulat nengat ya, atau yang disebut dengan ulat sutra, yang merupakan untaian lembut dan bersambung. Karakteristiknya adalah berkilau, tekstur halus, lembut, dan tidak licin. Kemudian ada serat jute. Serat jute ini diperoleh dari batang dari jaringan halus pada tumbuhan jute. Dan tumbuhan ini banyak tumbuh di negara India dan yang paling banyak tumbuh di Bangladesh. Kemudian serat alami selanjutnya ada serat kapas. Serat kapas ini tumbuh dari biji bunga kapas dan paling banyak digunakan dalam membuat pakaian. Karakteristik dari serat kapas ini adalah kekuatannya cukup baik, nyaman dan lembut. Kemudian daya serapnya baik dan dapat rusak karena serangga, jamur, lumut, atau ngomang. Kemudian selanjutnya ada serat linen. Serat linen ini serat yang terbuat dari tanaman flax. Kemudian setelah serat alami, ada serat buatan dari selulosa. Contohnya yaitu ada serat rayon dan serat asetat. Serat rayon ini terbuat dari polimer alami yang menstimulasi serat selulosa alami. Karakteristiknya ini halus, lembut, dan nyaman. Kemudian yang serat asetat ini terdiri atas senyawa selulosa asetat yang diidentifikasi sebagai selulosa garam selulosa. Karakteristiknya adalah termoplastik, berkilau, halus, dan lembut. Jenis serat selanjutnya adalah serat buatan non-selulosa. Serat buatan non-selulosa ini ada beberapa serat, yaitu ada serat polimer, serat nilon, serat polyester, spandex, dan akrilik. Salah satu contohnya adalah serat nilon. Serat nilon ini karakteristiknya adalah termoplastik, kuat dan tahan lama, dan tahan terhadap serangga, jamur, lumut, dan kebusukan. Tampilannya juga dapat menjadi sangat berkilau, semi berkilau, atau kusam. Kemudian ada serat metalik dan serat mineral. Ya, teknik pengolahan serat secara umum ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah serat setelah siap diproduksi selanjutnya adalah pemintalan benang. Serat akan dibuat untuk menjadi benang. Itu pemintalan benang, kemudian penggulungan benang, dan benang itu kemudian pencelupan warna. Benang itu akan diberikan warna tertentu untuk membuat kain. Dan yang keempat adalah penenunan menjadi kain yang selanjutnya akan dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya kita memasuki subbab yang kedua, yaitu tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penggunaan kerajinan serat. Yang pertama adalah prinsip perancangan. Ada 5 prinsip perancangan, yaitu mencari ide, membuat gambar atau sketsa, kemudian memilih ide terbaik, kemudian yang keempat perencanaan produksi, dan yang kelima adalah pembuatan kerajinan. Yang pertama adalah mencari ide. Kita bisa menemukan ide itu dari berbagai hal, bisa dari diskusi dengan teman, atau bisa dengan mencari di internet gitu. Itu nanti kita akan menemukan beberapa ide yang akan kita membuat kerajinan serat. Kemudian yang kedua adalah membuat gambar atau sketsa. Gimana sih gambaran yang akan kita lakukan setelah mendapatkan ide? Kemudian yang ketiga adalah memilih ide terbaik. Dari beberapa ide yang sudah kita temukan, itu pilih yang terbaik. Misalkan kita akan membuat
kerajinan serat berupa makrame dari tali nilon gitu ya, dari serat nilon. Kemudian kita akan membuat gantungan pot seperti yang dicontohkan di PowerPoint. Kemudian yang keempat adalah perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini kita bisa menyiapkan apa saja yang akan kita gunakan gitu, alat dan bahannya disiapkan, dan kemudian yang kelima adalah pembuatan kerajinan, yaitu proses untuk pembuatan kerajinan makrame. Itu prinsip perancangan. Kemudian yang kedua adalah prinsip pembuatan. Prinsip pembuatan dalam kerajinan serat itu ada beberapa hal, yaitu integrasi, memperpendek kerak, memperlancar arus pekerjaan, penggunaan ruang yang efektif, keluasan, proses produksi yang berkesinambungan. Itu di prinsip pembuatan kerajinan serat. Dan yang ketiga adalah prinsip penggunaan. Ada 5 prinsip penggunaan, yaitu kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Misalkan kita tadi membuat makrame ya. Yang pertama adalah kegunaan. Apa sih gunanya makrame itu? Tadi kan kita misalkan membuat gantungan pot gitu ya. Kegunaannya adalah untuk menghias halaman rumah, misalkan potnya digantung di halaman rumah. Kenyamanan, nyaman enggak dipandang gitu. Kemudian keluasan, dan yang keempat adalah keamanan, aman enggak talinya ini kuat atau tidak begitu. Kemudian yang kelima adalah keindahan gitu. Selanjutnya kita memasuki subbab yang ketiga, yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat. Jenis bahannya itu tadi kita sudah mempelajari ya, ada beberapa serat, yaitu ada serat wol, serat rami, serat nilon, kemudian ada serat kapas, serat kapuk, dan lain sebagainya. Teknik pengolahannya pun berbeda-beda ya. Dari beberapa jenis serat itu teknik pengolahannya berbeda-beda. Dan yang paling umum yaitu teknik pengolahannya berupa setelah serat itu dibuat menjadi benang, yaitu pemintalan benang, kemudian penggulungan benang digulung, kemudian pencelupan warna, dibuat beberapa warna gitu, pencelupan warna, dan kemudian penenunan benang menjadi kain, dan yang pada akhirnya nanti kain itu yang akan digunakan untuk kebutuhan manusia. Subbab berikutnya yaitu merancang, membuat, dan menggunakan produk kerajinan serat. Ada 3 tahap, yaitu merancang produk. Merancang produk, misalkan kita akan membuat kerajinan serat berupa tempat pensil dari serat rami gitu. Kemudian yang kedua adalah membuat produk. Nah, dalam membuat produk ini kita akan melakukannya sesuai dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Langkah pertama, misalkan kita menyiapkan alat dan bahan. Ada kardus, ada gunting, lem, solasi mungkin, dan kemudian ada serat rami atau tali rami. Langkah selanjutnya yaitu kita membentuk kardus itu membentuk oval. Kemudian dilem, dan kemudian dibuat alas di alasnya, kemudian di kardusnya dilem dan ditempelkan serat rami sampai selesai begitu, sampai menjadi tempat pensil yang bisa digunakan. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan produk. Nah, setelah jadi kita bisa memanfaatkan produk, yaitu tempat pensil dari serat rami itu untuk dibuat tempat pensil gitu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kerajinan tekstil. Ada beberapa subbab yang akan kita pelajari.
Sama seperti kerajinan serat sebelumnya, hanya saja ini berganti dengan kerajinan tekstil. Bahan tekstil merupakan bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain. Tetapi tidak semua serat bisa diolah menjadi tekstil, begitu ya. Ada beberapa jenis kain, yaitu kain belacu, kain katun, polyester, kashmir, wool, denim atau jeans, chiffon, dan flanel dan masing-masing kain ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sebab prinsip perancangan, pembuatan, dan penggunaan kerajinan tekstil sama seperti sebab sebelumnya di kerajinan serat. Hanya saja bahannya yang berbeda. Ini bahannya tekstil atau kain. Jadi kerajinannya yang dari tekstil. Misalkan kita akan membuat tote bag dari kain belacu. Langkahnya sama, yaitu perancangan, pembuatan, dan penggunaannya. Dalam penggunaannya ada 5 prinsip, yaitu kegunaan. Apa yang bisa digunakan, tote bag itu bisa digunakan untuk apa sih, begitu. Misalkan dibuat untuk tempat buku, begitu. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan, nyaman gak dipakai. Keluasan dan keamanan, yaitu aman gak, kuat nggak ini dipakai untuk membawa buku, begitu. Terus yang kelima adalah keindahan. Keindahan ini bisa tote bag itu ditambah gambar bunga misalkan, atau gambar hewan, atau gambar apa, begitu. Sebab berikutnya yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan tekstil. Ada kerajinan tekstil modern dan kerajinan tekstil tradisional. Tekstil modern ini yaitu pakaian, pokoknya tekstil atau kain yang dibuat untuk keperluan manusia. Seperti dibuat untuk pakaian, kemudian dibuat spray, dibuat gorden, begitu. Kemudian yang kerajinan tekstil tradisional ini yang biasa digunakan untuk kerajinan tangan, gitu. Ada jahit perca, jahit tindas, makrame, kemudian jahit sulam, tenun, dan lain sebagainya. Pada sebab ini, yaitu merancang, membuat, dan menggunakan produk kerajinan tekstil atau kerajinan kain. Sama seperti kerajinan serat sebelumnya, itu ada 3 rancangan, yaitu merancang produk, berkarya, dan menggunakan. Merancang produk, kita merancang nih, gimana sih kita akan membuat produk apa dari tekstil. Misalkan kita akan membuat tempat pensil ya ini ya, atau pouch gitu. Merancang produk, kemudian kita siapkan alat dan bahan. Misalkan ada kain, kemudian ada gunting, mesin jahit kalau misalkan tersedia mesin jahit, atau dengan jahit tangan, ada jarum, ada benang, kemudian ada resleting, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah berkarya. Kita mulai proses untuk membuat karyanya. Dan yang ketiga adalah menggunakan. Ketika sudah jadi potnya, bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk keperluan pribadi, begitu. Ya, cukup sekian materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.